Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A2 semester 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nama-nama kelompok kami yaitu Alif Ibnu, Cesar Laras, Devi Raini, Devi Ardita, Nyimas Laras, dan Yanti. Bagian A. Asas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan subjek hukum. Asas teritorialitas. Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana tempat pidana dilakukan. Dan tempat tersebut harus terletak di dalam teritori atau negara yang bersangkutan. Simon mengatakan bahwa berlakunya asas teritorial ini berdasarkan atas kedaulatan sehingga setiap orang wajib dan taat kepada peraturan perundang-undangan tersebut. Pasal 2 KUHP merumuskan aturan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia berlaku pada setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Perkataan setiap orang mengandung arti baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Dalam hal melakukan perbuatan terdapat kemungkinan bahwa perbuatannya sendiri tidak dilakukan di Indonesia, tetapi akibatnya terjadi di Indonesia. Contohnya, seorang dari luar negeri mengirimkan paket berisi bom dan meledak serta membunuh orang ketika dibuka di Indonesia. Asas teritorial di Indonesia diperluas dengan pasal 3 KUHP, yang semula mengatakan bahwa ketentuan pidana itu berlaku juga bagi setiap orang di luar Indonesia melakukan tindak pidana yang di dalam perahu Indonesia. Berhubungan dengan perkembangan zaman melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976, maka pasal 3 tersebut diubah. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara di Indonesia. Ditambahkan pasal 95A dalam asas teritorial. Yang dimaksud dengan pesawat Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Asas perlindungan atau nasional pasif. Menurut asas ini, peraturan hukum pidana Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam pasal 3 KUHP. Tidak semua kepentingan hukum dilindungi, melainkan hanya kepentingan yang vital dan berhubungan dengan kepentingan umum saja. Secara teoritis, dapat terjadi bahwa mungkin sekali seorang asing atau si A yang menganiaya warga negara Indonesia atau si B di negara orang itu belum tertangkap dan melarikan diri ke Indonesia. Polisi Indonesia tidak dapat berbuat apa-apa, walaupun A kebetulan bertemu dengan A di Indonesia dan melaporkan peristiwanya kepada polisi Indonesia. Asas nasional aktif. Asas nasional aktif, menurut asas ini ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap WNI yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia. Untuk mereka yang melakukan di dalam wilayah Indonesia telah diliputi oleh asas teritorial pada pasal 2 KUHP. Pasal 5 KUHP berisi ketentuan tersebut, tetapi dengan pembatasan tertentu, yaitu jika yang dilakukan adalah perbuatan yang diatur di dalam Bab 1 dan 2 buku kedua KUHP, yaitu kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, pasal 104 sampai 139. 2. Pasal 160, 161 menghasut di muka umum untuk menentang penguasa umum. Pasal 240 berkaitan dengan melakukan kewajiban sebagai warga negara seperti kewajiban militer dan sebagainya. Pasal 279
berkaitan dengan perkawinan yang dilarang. Pasal 450 sampai 451 yang berkaitan dengan pembajakan di laut. 3. Perbuatan yang menurut perundang-undangan di Indonesia termasuk kejahatan dan menurut ketentuan di negara itu dapat dipidana. Ketentuan pada butir terakhir itu disebabkan oleh kenyataan bahwa tidak semua negara mengadakan pembagian antara kejahatan dan pelanggaran seperti halnya di Indonesia, sehingga ukurannya adalah yang di Indonesia termasuk kejahatan, buku kedua saja, dan di negara itu sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk seorang yang baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan tersebut. Pasal 6 KUHP memberikan sedikit pelunakan, yaitu tidak dijatuhi pidana mati sekiranya ketentuan perundang-undangan di negara lain itu mengancam dengan pidana mati. Pasal 7 KUHP mengancam pejabat Indonesia yang ada di luar Indonesia melakukan perbuatan seperti yang tercantum dalam bab 28 buku kedua KUHP menyangkut kejahatan jabatan. Asas universalitas. Asas universal untuk ikut serta memelihara ketertiban dunia. KUHP Indonesia juga mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan-perbuatan seperti pembajakan di laut, meskipun berada di luar kendaraan air, jadi di laut bebas atau mare liberum. Kejahatan demikian ini lazim disebut sebagai kejahatan pelayaran, karena asas universal disebut sebagai asas yang mendunia. Penyertaan atau delming atau komposisi. Penyertaan menurut KUHP, penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, pembuatan atau dader, pasal 55 yang terdiri dari A. Pelaku atau plager, B. Yang menyuruh lakukan atau downplager, C. Yang turut serta atau made-plager, D. Penganjur atau witlocker. Yang kedua, pembantu, pasal 56 yang terdiri dari A. Pembantu pada saat kejahatan dilakukan, B. Pembantu sebelum kejahatan dilakukan. Penganjur atau witlocker. Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Orang yang melakukan plager. Di atas telah disebutkan bahwa dader sama dengan plager, yaitu orang yang melakukan. Yang disebut sebagai orang yang melakukan adalah mereka yang melakukan secara material, melakukan sendiri, suatu perbuatan yang dirumuskan di setiap delik. Pasal 55 KUHP ini tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan pidana kepada dader, tetapi kepada plager. Dan karena hal ini adalah dalam lingkup penyertaan, maka delik itu tidak harus dilakukan sendiri. Orang yang menyuruh lakukan. Ajaran di dalam penyertaan ini disebut juga middleditch daderskap atau perbuatan dengan perantaraan. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh lakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Turut serta melakukan atau medeplegen. MVT mengemukakan
bahwa orang yang turut melakukan adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Perkataan turut berbuat itu perlu penjelasan lagi, dan hal ini menjadi perbincangan dan pendapat para pakar hukum yang ada. Poin C. Perbarengan tindak pidana atau konsensus Samenloff van Strafbaarheid. Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 bentuk. Konsensus ini diatur dalam titel 6 KUHP adalah sebagai berikut. 1. Konsensus idealis. Pasal 62 KUHP. 2. Perbuatan berlanjut atau delik berlanjut pasal 64 KUHP. 3. Konsensus realis pasal 65 sampai 71 KUHP. A. Konsensus idealis. Konsensus idealis yaitu sesuatu yang masuk dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam konsensus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Jadi misalnya terjadi pemerkosaan di jalan umum, maka pelaku dapat diancam dengan pidana penjara 12 tahun menurut pasal 285 dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasal 281. Dengan sistem absorpsi, maka diambil yang terberat, yaitu 12 tahun penjara. B. Perbuatan berlanjut. Pasal 64 KUHP. Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan atau kejahatan atau pelanggaran, dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. 1. Harus ada satu keputusan kehendak. 2. Masing-masing perbuatan harus sejenis. 3. Tenggang waktu antar perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. C. Konsensus realis. Pasal 65 sampai 71 KUHP. Konsensus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana atau tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan. Locus delicti dan tempus delicti. Locus delicti berarti tempat dilakukannya tindak pidana, sedangkan tempus delicti berarti saat dilakukannya tindak pidana. Jika terjadi persengketaan kepentingan dan harus diselesaikan secara hukum, pertanyaan pertama adalah, di dalam hal peradilan macam apakah persengketaan itu diselesaikan? Berarti berbicara masalah wewenang atau kompetensi absolut. Kompetensi absolut diselesaikan melalui badan peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Misalkan saja ada seseorang yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain, juga terhadap kepentingan umum, maka terjadilah yang disebut dengan perkara pidana. Disinilah masalah kompetensi absolut telah diselesaikan, yaitu melalui badan peradilan umum, dalam hal ini pengadilan negeri. Kompetensi relatif, yaitu pengadilan negeri mana yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Sebab mungkin sekali tindak pidana yang dilakukan domisili pelakunya dan akibat berada pada tempat yang berbeda. Dan kita memiliki pengadilan negeri di setiap ibu kota, kabupaten, dan kota madya. Di sini mulai pembicaraan masalah locus delicti. Jadi sebenarnya locus delicti ini merupakan kepentingan hukum acara pidana. Contoh kasus dalam locus delicti. Contoh A. X mengirimkan paket yang berisi bom yang akan meledak pada waktu dibuka kepada Y di Jakarta. Ia mengirimkannya melalui kantor pos Singapura. Jika paket itu betul-betul meledak dan melukai Y di Jakarta, pertanyaannya adalah, di mana delik itu dilakukan? Di Singapura atau di Jakarta? Jika dianggap dilakukan di Singapura, tentunya KUHP Singapura yang akan diterapkan.
tetapi jika dianggap dilakukan di Jakarta, yang berlaku adalah KUHP di Indonesia. Contoh B. Peristiwa semacam dilakukan, tetapi pengirimnya berada di Surabaya. Jadi masih di suatu wilayah atau teritori Indonesia, di mana KUHP yang berlaku menurut asas teritorial. Tetapi masalah yang timbul adalah di mana sebenarnya lokasi atau lokus deliktinya dan pengadilan Surabaya ataukah pengadilan Jakarta yang berwenang untuk mengadili. Doktrin ilmu hukum pidana mengenal beberapa ajaran tentang lokus delikti, yaitu A. Ajaran perbuatan fisik. Menurut ajaran ini, tempat dilakukannya delik untuk kasus pertama adalah di Singapura dan kasus kedua di Surabaya. B. Ajaran instrumen. Menurut ajaran ini, mengenai seseorang yang melakukan tindak pidana dengan alat tertentu, maka tempat bekerja alat itulah yang merupakan lokus delikti kasus pertama maupun kedua berada di Jakarta. C. Ajaran akibat. Menurut ajaran ini, yang merupakan lokus delikti adalah tempat di mana akibat perbuatan itu terjadi. Dalam kedua kasus itu, juga di Jakarta, ajaran atau doktrin di atas berusaha menentukan satu tempat tertentu yang harus dianggap lokus delikti. Tempus delicti, sesuai dengan pasal 1 ayat 2 KUHP tentang ketentuan jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana, maka tempus delicti atau saat dilakukannya tindak pidana menjadi penting untuk menentukan undang-undang yang mana yang akan diterapkan kepada pelaku delikti. Kecuali itu juga dalam hal pelakunya belum dewasa di bawah 16 tahun, sebab dalam KUHP juga mengatur tentang pidana yang dilakukan oleh seorang yang umurnya belum 16 tahun pada pasal 45 dan 47. Di situ diatur tentang apa yang dapat diputuskan oleh hakim jika pelaku belum berumur 16 tahun, yaitu A. Dikembalikan kepada orang tua, B. Diserahkan kepada negara untuk dididik, C. Dijatuhi pidana tetapi maksimum ancamannya dikurangi dengan 1/3. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pengadilan Anak, maka ketentuan yang kita sebut di atas pemahamannya juga diubah disesuaikan dengan ketentuan yang baru mengenai umur pelaku, sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.